Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Romo Sabto sering menceritakan tentang Semar dan salah satu nama lain beliau yang paling sering disebutkan kalau tidak salah Eyang Ismoyo, Romo. Siapakah sebetulnya Eyang Ismoyo itu, Romo? Ya, seperti yang selalu saya sampaikan, ya Eyang Ismoyo ya Eyang Semar. Cuma Ismoyo itu kan memang nama saat jadi dewa. Ya, Eyang Ismoyo memang setelah turun ke dunia, kalau di Jawa dianggap sebagai leluhur pertama orang Jawa itu Eyang Ismoyo yang ada sejak 1500 sebelum Masehi. Dia adalah bertugas untuk memomong keturunan Manikmoyo, ya Ramawijaya dan sebagainya, Harjuna, sampai Abimanyu, Parikesit, sampai Jayabaya, dan akhirnya juga sampai Brawijaya kelima. Kalau di Jawa sendiri selain memomong hal-hal para kesatria tersebut adalah mengajarkan tentang ajaran Jawa. Ajaran Ojo Dumeh, Eling lan Waspodo, itu intinya adalah ajaran dari Eyang Ismoyo. Dia juga mengatakan bahwa wong Jawa jangan ilang Jawane. Intinya ajaran Eyang Ismoyo itu adalah bahwa hidup itu harus mempunyai rasa sakjroning rasa, urip sakjroning urip. Sehingga seorang Jawa selalu bilang kita harus iso rasa pangrasa dan sebagainya. Rasa pangrasa dalam arti budi yang luhur. Itu Ismoyo itu digambarkan bentuknya bulat. Bulat itu adalah gambaran sebagai bumi. Di tubuh Eyang Ismoyo itu di atasnya ada kuncungnya. Lah kuncung itu adalah menghadap ke langit. Sehingga kehidupan itu yang diajarkan Eyang Ismoyo itu adalah keselarasan antara bumi dan kepada Tuhan. Eyang Ismoyo juga mengajarkan tentang watak manusia. Kalau manusia mau jadi pemimpin eksekutif atau legislatif, manusia itu harus mempunyai watak yang menyeluruh sebagai raja. Bagaimana wataknya raja? Ngomong tan wula wali. Bagaimana dia harus mempunyai watak satria? Bahwa ksatria itu membela kebenaran. Apapun yang terjadi dia berani membela kebenaran. Dia harus berwatak sebagai seorang rakyat biasa. Apa rakyat biasa? Dia harus mentaati aturan yang ada. Dan watak itu kita terjemahkan biasanya sampai 5 atau 7 watak yang harus dikuasai manusia. Itulah ajaran utama Sang Hyang Ismoyo untuk para calon pemimpin yang ada di Indonesia. Di wayang pun diceritakan sebagai anaknya Sang Hyang Tunggal. Ya jelas dia cahayanya Sang Hyang Tunggal. Jadi bagaimana Eyang Ismoyo menggambarkan tentang Hyang Tunggal? Hyang Tunggal itu ya adanya yang ada. Jadi tan kinoyo nyoto dan sebagainya. Eyang Ismoyo itu adanya karena ada ya adanya yang mutlak. Eyang Ismoyo itu ya toyo ya moyo. Ajaran Tuhan menggambarkan Tuhan. Tuhan itu ya toyo ya moyo. Moyo tidak kelihatan tapi dia toyo nyata. Itu jadi Eyang Ismoyo itu mengajarkan tentang ketuhanan Yang Maha Esa di Jawa ini ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya mengatakan bahwa itu ajaran tentang hal-hal ini, enggak. Dia sudah mengajarkan tentang adanya yang ada yang mutlak, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.